Halo semuanya, nama saya Revo Christian Temenggawal dan selamat datang di Our Daily Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dua tamu yang spesial banget nih, yaitu Ibu Sharon Norwich dan Ibu Cynthia Chen. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Jadi, Ibu Cynthia bisa mulai dulu, habis itu diikuti oleh Ibu Sharon Norwich. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Chen. Pekerjaan saya sebagai psikolog anak dan remaja. Perkenalkan, nama saya Sharon Norwich dan saya adalah Menteri Pendidikan. Nah, semuanya, Ibu Cynthia Chen ini adalah seorang psikolog anak yang berfokus pada kesehatan dan pendidikan mental anak-anak, anak-anak muda dan remaja-remaja. Dan Ibu Sharon Norwich ini adalah staf dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Sebelum kita masuk ke penjelasan kasus, mungkin kita bisa ibu-ibu ini bisa menjelaskan tentang definisi dari diskriminasi ya. Jadi siapa yang mau menjelaskan yang pertama? Saya yang menjelaskan. Silakan. Jadi diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai penyebab. Salah satu penyebabnya karena adanya prasangka mengenai agama yang dianut. Contohnya seperti orang yang menganut agama Islam yang tidak percaya adanya Allah agama lain dan sebaliknya. Nah, selanjutnya Sharon akan menjelaskan dampak yang akan terjadi jika adanya diskriminasi dan jenis-jenis diskriminasi. Jadi dampak diskriminasi yang akan dirasakan oleh korban adalah pemicu timbulnya gangguan emosi, masalah mental, gangguan tidur, penurunan prestasi, dan lain sebagainya. Diskriminasi juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin atau gender, kata sosial, dan juga terhadap penyandang disabilitas dan penyandang HIV atau AIDS. Nah, sekarang kita sudah tahu penyebab dan definisi dan juga dampak yang bisa terjadi jika adanya diskriminasi. Sekarang mari kita langsung aja bahas kasus yang kita dapatkan pada kali ini. Nah, jadi kasusnya itu yang adalah tentang anak SD yang dipaksa memakai hijab dan dipukuli hingga berdarah. Saya akan menceritakan singkat tentang mengenai kasus ini ya. Jadi ada seorang anak kelas 2 SD berinisial BB bersekolah di SDN Jomin Barat 2, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. B dibully teman-temannya, guru-guru hingga kepala sekolah karena berbeda agama dari yang lain. Korban dipaksa memakai jilbab oleh pihak sekolah. Bukan hanya itu saja, meski B sudah memakai jilbab dan mengikuti peraturan-peraturan mereka, B tetap dibully, bahkan dipukuli hingga hidungnya berdarah oleh teman-temannya. B dicakap kafir, diledeki, dicaci, dimaki, bahkan dipukuli. Saat kedua orang tua B mengetahui fakta-fakta tersebut, mereka langsung ke sekolah dan meminta penjelasan kepada pihak sekolah. Tetapi pihak sekolah menganggap enteng masalah tersebut dan mengatakan bahwa itu hanyalah masalah kenakalan anak-anak. Kedua orang tua B tentu tidak menerima penjelasan tersebut. Mereka pun mengadu ke dinas pendidikan setempat. Sekolah itu pun didatangi oleh beberapa anggota dari dinas pendidikan untuk dilakukan penyelidikan, dan ternyata tidak ada perubahan satupun. B masih terus dibully sampai akhirnya kedua orang tua B mengeluarkan anaknya dan pindah ke sekolah lain di kampung halaman mereka. B harus dicarikan sekolah baru. Kedua orang tuanya harus mencari tempat tinggal yang baru juga. Sementara keuangan tidak memungkinkan dan mensupport. Pada akhirnya para guru dan kepala sekolah yang membuli B dicabut haknya untuk mengajar dimanapun. Bagaimana menurut Ibu Cynthia Chen dan Ibu Sharon Norwich tentang kasus ini? Menurut saya kasus ini cukup kejam karena anak ini tidak dipedulikan oleh orang-orang di lingkungannya yang membuat psikologis anak ini terganggu. Dan juga pihak sekolah menganggap enteng masalah tersebut yang membuat saya kesal.
Dampak yang akan terjadi jika korban mengalami diskriminasi adalah muncul perasaan malu, putus asa, dan terisolasi. Dia juga akan enggan untuk meminta bantuan dari orang lain. Sedangkan dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau PTSD. Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu panjang. Menurut saya, kasus ini perlu ditangani oleh pihak dinas pendidikan pemerintah karena pihak sekolah tidak peduli dan tidak menindaklanjuti kasus ini. Kasus ini telah melanggar pasal 252 KUHP tentang diskriminasi yang berbunyi setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan juga kasus ini telah melanggar pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundung yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Menurut Ibu Sharon, konsekuensi apa saja yang bisa didapatkan untuk para guru-guru ini di sekolah yang telah melakukan diskriminasi dan kasus pembulian? Konsekuensi dipidana berdasarkan KUHP dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 3 yaitu 50 juta rupiah dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang pembulian. Larangan tersebut tercantum pada pasal 76C. Untuk sanksi pidananya diatur dalam pasal 80, yakni setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Oke, sekarang saya mau nanya lagi nih. Menurut ibu-ibu, mengapa kasus ini bisa terjadi? Kalau menurut saya sih mungkin ya kasus ini tuh terjadi karena adanya perbedaan dari sesama yang menimbulkan semacam pergaulan mayoritas yang menindas dan mendiskriminasi orang-orang atau murid-murid yang dianggap minoritas. Kalau menurut saya, kasus ini bisa terjadi karena adanya perbedaan antar agama dan tidak adanya hormat antar agama lain, sehingga mengejek agama orang lain dan meminta orang tersebut untuk mengikuti agama yang sama. Menurut saya, kasus ini bisa terjadi karena tidak adanya toleransi antar agama. Maka dari itu bisa terjadi pembulian dan diskriminasi agama. Nah, kan ini ya sudah ada masalahnya. Sekarang coba kita cari solusinya. Menurut ibu-ibu ini gimana ya? Dan apa solusi dari permasalahan ini tersebut? Kalau menurut saya sih pemerintah wajib menginvestigasi dan menelusuri kasus sampai ke pokoknya, dan orang-orang yang terlibat sebagai pendiskriminator perlu diberikan sanksi yang sesuai agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dan juga pihak sekolah harus menegaskan kembali mengenai konsekuensi jika sering membuli siswa-siswi dan mengeluarkan murid yang sering membuli di sekolah, serta memberi bantuan ke korban bully seperti memberi empati, perhatian, konseling, dan lain-lain. Guru-guru dan kepala sekolah yang berada di sekolah itu perlu ditegaskan lagi oleh pemerintah agar kasus ini tidak terjadi lagi di masa depan. Oke, kira-kira ibu ada yang punya pesan atau ingin menyampaikan sesuatu tentang kasus ini? Pesan saya untuk orang-orang di luar sana, membuli adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dampak yang akan terjadi adalah memicu timbulnya gangguan emosi, masalah mental, gangguan tidur, penurunan prestasi, dan lain sebagainya. Maka dengan ini saya tegaskan kembali untuk tidak membuli karena dampak yang dapat mengganggu mental orang lain.
pesan dari saya, janganlah membeda-bedakan orang-orang yang berbeda dari kita. Kita harus mempunyai rasa hormat atau toleransi, dan kita tidak boleh memilih teman. Membuli adalah tindakan yang tidak baik karena itu adalah tindakan yang buruk. Oke, sekian dari podcast kami. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton.